Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat umur yang Allah izinkan kita berada di tempat yang mulia ini. Bagi seorang pedagang, barangkali dia mengetahui berapa modal yang masih dia miliki. Tapi tak seorang pun kita, apapun profesi kita, yang mengetahui sisa waktu kita yang masih tersisa di dunia ini. Mudah-mudahan kita fokus untuk mengumpulkan satu amalan, walaupun nanti kaki kita tidak lagi melangkah ke masjid. Usia kita telah berakhir, semoga pahala terus mengalir untuk kita. Banyak orang berpikir dengan pasif income di hari tuanya, tapi melupakan pasif amal ketika dia telah tiada. Mudah-mudahan dengan pekerjaan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Satu hari sahabat berkumpul dan melihat seorang yang fisiknya kuat dengan langkah yang tergesa-gesa menuju suatu tempat untuk dia melakukan kegiatan, apakah itu pasar dan lain sebagainya. Lalu salah seorang memberikan komentar, alangkah baiknya kalau laki-laki ini kemudian dia berjihad di jalan Allah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Maka Nabi jelaskan, bila laki-laki ini mencari nafkah untuk ibunya yang sudah tua, orang tuanya, untuk istrinya dan anak-anaknya, untuk keluarganya, dia sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pedagang di pasar Ramayana ini yang dia luruskan niatnya, yang dia benarkan tujuannya mengharap ridho Allah, berangkat dia dari tempat kerjanya ke tempat dia berjualan, itu sama dengan jihad fisabilillah. Namun kita sering mengecilkan makna jihad, yang artinya adalah kesungguhan kita, termasuk kesungguhan kita membangun ekonomi umat ini. Kita sudah lelah, kita tinggal di negeri yang kaya raya, tapi kita lihat masih banyak saudara kita yang tidak beruntung, sulit. Mungkin hari ini banyak pedagang yang sudah gulung tikar, sudah tidak lagi gelar tikar, karena mungkin sudah kemakan modalnya. Kita menyebutnya semuanya sudah mahal, sudah terjadi inflasi dan seterusnya, sehingga daya beli itu semakin berkurang. Sementara ada operasional yang harus tetap dikeluarkan, sewa toko, gaji karyawan, dan seterusnya. Hadirnya Islam itu bukan memiskinkan. Hadirnya Islam ini untuk mensejahterakan. Makanya Nabi pernah bersabda, inna hadzal mal qadirun. Harta itu baik, harta itu hijau, harta itu sangat baik ketika berada di tangan orang-orang yang beriman. Apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat dalam kesungguhan, dalam berjihad di bidang ekonomi ini. Dan kita tidak melupakan ayat yang selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Taubah. Jihad yang utama itu justru secara tekstual adalah jihad harta. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Utsman melihat kemiskinan di depan matanya. Ada ibu-ibu yang tidak sanggup mengambil air. Aset ini dimiliki oleh Yahudi, tapi hilang sisi kemanusiaannya. Maka Utsman membelinya, kemudian mewakafkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jejak kebaikan Utsman bin Affan itu sampai sekarang ada. Kita menyebutnya wakaf produktif. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabat itu sangat pas sekali. Kalau hari ini ada orang yang amanah, profesional, melakukan apa yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat, yang kita sebut dengan wakaf produktif.
Itu cara yang sangat solutif dalam kondisi umat yang terpuruk hari ini. Maka jejak kebaikan itu kita masih melihat wakaf hotel atas nama Utsman bin Affan. Tapi tidak hanya Utsman, Umar bin Khattab yang memahami bahwasanya tujuan ekonomi ini bukan memperkaya diri, berbeda dengan konsep kapitalis, sehingga hukum tak adil. Keberpihakan mungkin pada orang-orang pemilik modal besar saja. Tidak ada lagi kesolehan ekologis. Boleh jadi banjir terjadi karena keserakahan manusia hari ini sebagai pemegang modal. Kita menyebutnya kapitalisme. Tapi Umar percaya kalau memiliki harta itu, maka bersungguh-sungguh memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk umat sebesar-besarnya. Bahkan pernah dijelaskan dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, Ali Imran 92, kata Nabi, engkau tidak akan sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum engkau mewakafkan, menyedekahkan, menginfakkan apa yang kau cintai. Umar memiliki sebidang tanah di Khaybar, itu nilainya lebih mahal dari Ramayana, itu nilainya lebih mahal daripada ruko yang ada di Jalan Sudirman ataupun Ahmad Yani, karena dulu mata uangnya dinar, emas. Kalau dikonversi sekarang itu nilainya sangat mahal sekali. Dan ketika beliau mendengarkan lantanul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan sampai pada kebaikan sempurna sebelum engkau menginfakkan apa yang kau cintai. Hari ini orang mencintai dunia, bukan mencintai akhirat. Rasulullah dan para sahabat memiliki harta, tapi hartanya tidak kemudian dia tinggalkan. Bagi pedagang diingatkan, ya ma'syarul tujar, wahai pedagang, ingat mencari uang itu susah, mencari uang itu sulit, maka harta mesti kita bawa mati, jangan tinggalkan. Sekali lagi, mencari harta itu sulit. Maka harta itu jangan kita tinggalkan, mesti kita bawa mati. Apakah orang membawa hartanya itu sampai meninggal dunia dengan menumpuk rekening di berbagai lembaga keuangan dengan saldo yang banyak, tiba-tiba dia meninggal dunia? Tapi ada orang mencintai hartanya, kemudian dia menyedekahkannya di jalan Allah. Dan tata kelolanya, konsepnya, modelnya mesti sesuatu yang bernilai ekonomis. Ini showcase atau studi kasus sederhana. Bayangkan kalau Ramayana ini pemiliknya tidak individu, tapi pemiliknya adalah umat. Contoh sederhananya itu misalnya hotel syariah di Yogyakarta yang dimiliki oleh Masjid Jogokarian, tapi dikelola. Sehingga ketika takmir masjidnya meninggal dunia, yang menyolatkan itu puluhan ribu, karena berdampak ekonomi pada masyarakat di sekitar masjid. Jangan sampai masjid kita besar, tapi di sekeliling masjid ini banyak orang miskin. Sementara makna barokna haulahu itu memberikan keberkahan di sekeliling masjid. Sekali lagi, tiang masjidnya besar, tapi di sekitar masjidnya banyak orang miskin. Mungkin kita sulit mengelolanya, karena kita hanya pada instrumen infak saja. Padahal ada zakat, ada wakaf, khususnya wakaf produktif. Nah, kembali pada studi kasus yang sederhana tadi. Kalaulah Ramayana ini bukan individu yang menguasainya, tapi ini adalah aset wakaf produktif, kemudian disewakan pada pedagang, tentu pedagang akan menunaikan amanahnya untuk membayar sewanya. Kenapa? Karena keuntungannya kembali pada pedagang. Kenapa bisa? Bisa. Karena wakaf itu tidak sama dengan zakat yang punya asnaf tertentu. Sementara wakaf itu secara rukunnya dan syaratnya ada namanya mauquf alaih. Peruntukannya itu sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk kepentingan umat. Nah, inilah yang harus kita paham. Tapi boleh jadi hari ini kita belum ketemu nazir yang profesional untuk melakukan proyek-proyek wakaf produktif ini yang dikelola sebagaimana Masjid Jogokarian.
Yang kedua, literasi edukasi wakaf ini masih rendah, masih sama antara infak, zakat, dan wakaf. Padahal secara fikih dipahami ya oleh berbagai mazhab, pendapat-pendapat ulama, ditahan pokoknya, kemudian dimanfaatkan hasilnya. Coba lihat Masjid Taqwa ini. Mana ada yang boleh menjualnya, tapi kita manfaatkan untuk sholat di sini. Menjadi Baitullah, Baitul Quran, Baitul Tarbiyah, bahkan mengajak pedagang untuk belajar fikih muamalah, Baitul Muamalah. Kaum muslimin, berarti wakaf produktif ini tidak hanya kuburan saja, bisa saja mall, seperti Zam-Zam Tower. Nah, terakhir, bukti rendahnya orang menganggap kalau sudah berwakaf itu tak ada hak untuk keluarga, tidak ada hak untuk anak istri. Inilah yang kurang berkembang di negeri ini. Padahal wakaf mustarok itu bagian fikih wakaf yang terlupakan oleh umat hari ini. Banyak masalah warisan yang bersoalan di tengah-tengah umat hari ini, namanya faraid. Orang lebih memilih harta daripada memilih saudara. Dan setiap umat itu ada fitnahnya. Al-fitnah umati al-mal. Fitnah umatku yang terbesar itu adalah persoalan terkait dengan harta ini. Tapi kalau sudah menjadi aset wakaf, siapa yang bisa mengganggunya? Contoh sederhana, proyeknya adalah seseorang mewakafkan rukonya, kemudian dibuatlah akta ikrar wakafnya, diuruslah kemudian ya ke tempat yang bisa mengurusnya, diantaranya KUA dan seterusnya. Lalu berubahlah sertifikat tanah wakaf ini, lalu dia berpesan, ruko ini disewakan, hasilnya ini kita menyebutnya wakaf mustarok. Sebagiannya untuk operasional Masjid Taqwa, separuhnya lagi untuk keluarga saya. Maka itu wajib ditunaikan. Tidak boleh tidak ditunaikan. Berarti keluarga masih mendapat bagiannya. Dari mana ini secara historisnya? Karena Umar membagi tanah Khaybar tadi juga untuk keluarganya. Tapi kalau kita tinggalkan begitu saja, sementara anak-anak kita tidak paham tentang pembagian harta warisan, itu pasti akan bermasalah di kemudian harinya. Kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu, itulah cara yang paling ampuh untuk bangkitnya kita dari keterpurukan ekonomi di negeri kita ini. Kalau harga-harga melambung tinggi, beban pajak yang harus kita bayarkan, daya beli turun dan seterusnya. Lalu apa lagi yang kita pinjam? Lakukan. Pinjaman online itu membahayakan. Hutang sana sini itu tidak menjadi solusi. Tapi kita berdoa mudah-mudahan wakaf ini kembali pada fungsi yang sesungguhnya sebagaimana di masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga sulit menemukan orang-orang yang miskin. Dan kita mulai meyakini wakaf itu tidak hanya masjid, wakaf itu tidak hanya tanah kuburan, wakaf itu tidak hanya pesantren, tapi hari ini ada wakaf melalui uang menjadi Zam-Zam Tower. Ada wakaf hari ini menjadi perkebunan yang luas, sehingga tidak ada biaya kuliah yang ada di Al-Azhar maupun yang ada di Universitas Madinah. Dan terakhir, kalau kita bertanya apa yang menyelamatkan umat mulai dari kelahiran sampai kematiannya, maka jawabannya adalah wakaf. Lahir di rumah sakit wakaf, lalu besar di sekolah wakaf, lalu meninggal di tanah perkuburan wakaf. Tapi hari ini apa yang terjadi? Karena kapitalisme merajalela di mana-mana, apa yang terjadi? Dua jaminan sosial semakin berat untuk kita keluarkan pada kehidupan kita hari ini. Apakah pendidikan ataupun itu kesehatan. Mudah-mudahan kita menyadari, sekali lagi, tidak ada yang bisa menggantikan instrumen keuangan Islam yang disebut dengan wakaf ini. Maka berwakaflah sebelum kita wafat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberuntungan dan orang-orang yang kelak kita tinggalkan juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita tinggalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wa mujahidin fi Gaza fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba was sa'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.